Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rehan dari jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 25101133210007. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai dengan jurusan saya sendiri, yaitu hukum ekonomi. Apa sih hukum ekonomi itu? Nah, hukum ekonomi ialah pertalian peristiwa di bidang ekonomi yang berhubungan satu sama lain atau yang atau hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi seperti pasar modal, perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan perdagangan di internasional. Lanjut ke tujuannya. Apa sih tujuannya itu? Yang pertama yaitu menciptakan kepastian hukum dan mengatur kegiatan ekonomi. Hukum ini dibuat agar masyarakat dan perilaku ekonomi merasa aman supaya berfungsi sebagai pengendali dalam menjalankan aktivitas ekonomi mereka. Misalnya perdagangan, perbankan, hingga investasi. Yang kedua ada melindungi kepentingan pelaku usaha seperti konsumen dan negara supaya kegiatan ekonomi ini berjalan dengan teratur, adil, dan sesuai dengan norma yang berlaku di kegiatan ekonomi ini. Terakhir ada mencegah kerugian dari pihak-pihak yang terlibat dalam pasar. Dengan adanya aturan tersebut, kita penjual maupun pembeli yang terlibat punya perlindungan yang sama sehingga tidak ada praktik yang curang atau penipuan dan monopoli yang bisa merugikan salah satunya. Lanjut, ada prinsip hukum ekonomi. Yang pertama ada asas manfaat, yaitu mengutamakan keuntungan dan kesejahteraan dalam kegiatan ekonomi. Kedua ada asas keadilan dan merata, supaya menjamin bahwa hasil dari kegiatan ekonomi ini dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat di dalam negara. Yang terakhir ada permintaan dan penawaran. Nah, ini interaksi antara permintaan, penawaran, dan harga menentukan produksi dan konsumsi mereka. Kita lanjut ke faktornya. Faktor-faktor yang menyebabkan hukum ekonomi ini tidak mutlak, antara lain sifat dinamika seorang manusia. Yang pertama ada kesenangan manusia terhadap barang yang tidak tetap. Nah, yang kedua ada kebudayaan masyarakat yang makin meningkat. Pendapatan selalu berubah. Ini membuat perilaku ekonomi manusia yang tidak akan tetap. Sehingga hukum ekonomi ini bersifat relatif, bukan mutlak. Bukan mutlak. Jadi kesimpulannya yaitu hukum ekonomi ini berlaku jika tidak ada hal-hal lain yang mempengaruhinya, misalnya hubungan antara harga, permintaan, dan penawaran. Saya berikan contoh, misalnya permintaan naik saat mudik Lebaran. Nah, jutaan orang ingin membeli tiket tiket pesawat ataupun kereta, tetapi jumlah kursi dan jadwal perjalanannya terbatas. Nah, itu disebut penawaran tetap. Akibatnya harga tiketnya pun akan naik tinggi. Sebaliknya, jika Lebaran setelah selesai, permintaannya pun akan menurun, tiket atau jadwal perjalanannya pun tetap ada, dan harganya pun kembali ke normal. Atau lebih jelasnya lagi, jika permintaan suatu barang bertambah, sedangkan
di pihak permintaan tetap, maka harga akan naik. Sebaliknya, kalau permintaan berkurang, sedangkan penawaran tetap, harga akan turun. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Mohon maaf salah hilaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.